شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan pembahasan risalah Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Kita sampai pada poin yang ke-29, yaitu muhibbu ulama as-sunnah al-mu'asirin wa narghabu fil istifadati minhum wa nahtafu lil jumudi katsirin minhum. Kita harus mencintai ulama sunnah al-mu'asirin pada zaman sekarang ini, yang hidup sekarang. Ini ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bukan artinya kita tidak mencintai ulama-ulama terdahulu. Ya, perkataan Syekh di sini yaitu al-mu'asirin, ulama-ulama sekarang adalah ulama-ulama yang hidup sekarang ini, ulama-ulama sunnah. Isyarat bahwa ulama sunnah, ulama salaf, yaitu yang meniti di atas manhaj salaf, masih ada sekarang ini. Ya, ada sekarang ini. Dan bukan artinya kita tidak mencintai ulama-ulama terdahulu. Bahkan itu tidak disebutkan karena sudah dimaklumi bahwa di antara akidah Ahlus Sunnah adalah mencintai ulama-ulama terdahulu. Namun beliau sengaja menyebutkan al-mu'asirin supaya masyarakat ataupun kaum muslimin mengetahui, khususnya para penuntut ilmu, bahwa ulama-ulama mu'asirin, ulama-ulama sekarang termasuk di antara ulama yang harus kita hormati, yang harus kita perhatikan hak-haknya. Seperti hadis yang kita sampaikan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li 'alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya dan tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya dan tidak mengetahui hak-hak orang alim di antara kita, di tengah-tengah kita. Jadi kita harus mengetahui, kita harus mengerti hak-hak para ulama. Di antara hak-hak para ulama adalah kita harus menyintai mereka. Wa narghabu fil istifadati minhum, dan kita harus punya keinginan yang kuat untuk mengambil faedah, yaitu faedah ilmu dari mereka. Wa na'saf bi jumudi katsirin minhum, dan kita menyayangkan jumud kebanyakan di antara mereka, yaitu kesalahan. Ulama ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, juga tidak terlepas dari kesalahan. Ada zallat, ada ketergelinciran. Namun bukan artinya kita harus mengikuti kesalahan dan kekeliruan para ulama atau ketergelinciran mereka. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua tahu itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Sampai para ulama termasuk dalam kategori ini. Yaitu ulama bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya. Ulama bukanlah nabi yang perkataannya mutlak harus diikuti. Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu wa yurad qawluhu illa sahib hadzal qabri. Semua orang bisa diterima
dan bisa ditolak ucapannya atau pendapatnya kecuali perkataan atau pendapat penghuni makam ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun tingginya kedudukan seorang ulama, mulia dan agungnya dia di mata kaum muslimin, tetap tidak boleh kita tempatkan atau kita dudukkan semartabat atau selevel dengan Nabi. Kita bukan orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa imam-imam mereka sederajat dengan Nabi, bahkan bisa jadi lebih tinggi dalam pandangan mereka daripada para nabi. Ini ajaran Syiah, ini pemikiran Syiah, sehingga mereka bersikap gulu, yaitu berlebih-lebihan terhadap ulama-ulama mereka atau imam-imam mereka, sampai-sampai mereka mengatakan tidak mungkin imam ataupun ulama mereka itu keliru. Tidak mungkin imam dan ulama mereka itu keliru. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini tidak ada di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memandang ulama dari dua sisi. Sisi yang pertama, mereka adalah manusia-manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang tinggi dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka adalah pewaris para nabi. Tidak boleh mencaci dan mencela mereka. Tidak boleh menjatuhkan martabat mereka di hadapan orang banyak. Ini merupakan hak-hak para ulama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas manusia untuk melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ijtihad mereka adalah pahala, benar maupun salah. Jadi mereka adalah orang yang dimuliakan kedudukannya. Jadi kita juga harus memuliakan orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah. Ya, siapa saja yang dimuliakan Allah, maka wajib bagi kita untuk memuliakannya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli ilmu dengan pujian-pujian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang keutamaan ulama. Demikian juga hadis-hadis Nabi banyak sekali menyebutkan tentang keutamaan para ulama. Di antaranya sabda Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Demikian juga sabda Nabi, inna fadlil alim alal abid kafadlil qamar ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama, bulan penuh dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Ya, hatta al-hitan yastaghfiru li alim. Ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampunan untuk seorang alim, untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi nas-nas Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah menyebutkan kepada kita tentang pujian terhadap orang alim. Maka kaedahnya ikhwan fillah, orang yang Allah puji, orang yang Allah muliakan, kita wajib juga memuliakannya. Ini merupakan kita katakan kaedah dari al-wala wal bara. Al-wala kepada orang-orang yang Allah cintai, dan al-bara dari orang-orang yang Allah benci. Demikian yang kami fitin. Jadi manhaj, di antara salah satu manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai para ulama us-sunnah. Ulama us-sunnah. Ya, kenapa disebut ulama us-sunnah? Kenapa tidak disebut ulama saja seperti Al-Quran memutlakkannya tanpa ada embel-embel ulama sunnah? Sekarang ini ada ulama sunnah, ada ustaz sunnah. Memangnya ada ustaz saja tanpa embel-embel. Apa perlunya embel-embel ini? Apa perlunya sifat ini? Apa perlunya idhofah ini? Kalau saya tanya, apa perlu sekarang? Perlu. Nanti dalilnya ataupun argumentasinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang adanya ulama as-su', ulama-ulama yang buruk. Ini adalah isyarat di akhir zaman
bahwa nanti ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, yataqaffarunal ilm. Mereka mendakwakan diri sebagai ahli ilmu, tapi ternyata mereka bukan dari kalangannya. Mereka adalah ulama ussu. Mereka ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Manusia memanggil mereka ulama. Dan nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis menegaskan hal itu, bahwa nanti ada orang-orang yang dipandang ataupun disebut oleh manusia sebagai ulama, namun mereka ulama ussu. Jadi perlu di sini kita katakan tamyiz, yaitu suatu yang membedakan antara sebutan ulama yang satu dengan yang lainnya. Jadi maka disebut ulama sunnah, ulama ahlus sunnah, ulama salaf, untuk membedakannya dengan ulama-ulama yang bukan salaf, bukan sunnah, dan bukan bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Nah, demikian yang tadi fikir. Azan ya Allah wa iyyakum. Jadi bukan diskriminasi di sini. Kenapa yang satu dipanggil ulama sunnah, yang satu ulama saja? Nah, yang ulama saja ini belum ada jaminan bahwa dia berada di atas sunnah. Jadi kita mencintai siapa? Ulama saja atau ulama sunnah? Ulama sunnah. Karena mereka lah yang hakikinya, mereka lah yang hakikatnya disebut ulama. Kalau kita katakan mahibul ulama saja pada saat sekarang ini, maka menimbulkan kerancuan, kesamaran di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat akan mengatakan sekarang banyak ulama. Si fulan ulama, si fulan dipandang ulama, si fulan disebut ulama. Nah, untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya, maka dipakai istilah ulama sunnah, ulama ahlus sunnah, ulama salaf, al-mu'asirin yang hidup sekarang ini. Jadi kita harus punya ruhbah, punya keinginan untuk mengambil faedah dari mereka. Karena namanya menimba ilmu itu dari sumbernya. Tidak mungkin antum mendatangi sumur yang kering untuk menimba air. Karena yang antum dapat bukan air, tapi tanah atau pasir. Jadi atau lumpur. Antum harus menimba ilmu dari sumur yang berisi. Ya, dari sumber yang memang asli, sumber yang berisi, bukan sumber yang kosong atau berisi yang lainnya. Atau justru sebaliknya, bukan berisi air tapi berisi ular di dalamnya. Naikkan timba, ternyata di dalamnya bukan air, ular. Nah, jadi ini bisa membunuh. Demikian juga ilmu, ikhwan fillah, antum harus timba ilmu dari sumbernya, sehingga antum bisa mempergunakannya, bisa menikmatinya, bisa memanfaatkannya dan mengambil faedah darinya. Demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi demikian pandangan para ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mereka tidak berlebih-lebihan di dalam bab ini. Mereka memandang ulama dari dua sisi. Yang pertama tadi, sisi di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, dan dari sisi yang kedua adalah memandang mereka sebagai manusia biasa. Manusia biasa, bisa benar, bisa keliru. Ya, kadang-kadang khilaf, ada ketergelincirannya. Manusia tidak ada yang sempurna kecuali para nabi yang maksum. Demikian ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Tapi tidak boleh juga kita mengikuti ketergelinciran ulama. Ya, para ulama mengatakan barang siapa man tatabba'a rukhatul ulama tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari pendapat-pendapat ulama yang nyeleneh ataupun yang keliru, maka dia bisa jatuh dalam zindik. Ya, dia bisa pilih pendapat-pendapat ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya, walaupun dia tahu pendapat itu lemah. Jadi di kalangan para ahli ilmu di sana ada pendapat-pendapat lemah dari seorang imam misalnya, atau pendapat-pendapat yang di mana dia ma'zur, salah di situ. Misalnya dia tidak sampai kepadanya hadis tersebut. Ya, atau hadis yang dhaif dipandangnya sahih, atau hadis sahih dipandangnya
dhaif, atau dia berdalil dengan hadis yang maudhu, atau dia berdalil dengan qiyas sementara nas ada, dan beberapa uzur-uzur yang lainnya. Nah, dalam hal ini, di dalam bab ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menulis sebuah kitab yang bagus yang bisa dijadikan rujukan ya dalam bermuamalah dengan para ulama, dengan para ahli ilmu, yaitu kitab yang berjudul Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Dia tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu bagus. Di situ beliau menjelaskan beberapa ya sebab-sebab seorang ulama itu tergelincir dan uzur-uzur yang kita berikan kepada mereka jika mereka. Jadi kesalahan mereka bukanlah kesalahan ulama, bukanlah ya satu momen yang kita pakai, yang kita gunakan untuk menghujatnya, satu kesempatan yang kita pakai untuk menghujatnya. Tidak boleh. Ya, kesalahan mereka itu dimaklumi, ma'dzur. Ya, karena kesalahan seorang alim ya yang sampai kepada derajat ijtihad itu diberi ganjaran satu pahala. Dia tidak berdosa dengan kesalahan ijtihadnya itu. Nah, kalau kita sikapi kesalahan ijtihadnya itu dengan sikap yang berlebih-lebihan, ada dua orang yang tergelincir. Yang pertama, yang menerimanya, padahal dia tahu itu salah, gulu. Nah, ini juga keliru. Yang kedua, yang tidak menerimanya tapi bersikap berlebih-lebihan, yaitu menghujatnya, ya, mencelanya, mencacinya, mencemoohnya, mengejeknya. Nah, ini juga keliru. Jadi kita harus memiliki sikap yang benar, yang tepat terhadap ahli ilmu. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memandang hal ini perlu dan membuat satu buku khusus tersendiri berkaitan dengan bab tersebut. Ya, sepertinya buku ini sudah ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia, tapi saya tidak tahu apa judulnya. Baik. Poin yang ke-30, la naqbalul fatwa illa bidalilin min kitabillah aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabitah. Kita tidak menerima fatwa. Ini sebenarnya kelanjutan dari poin yang ke-29. Yang mengeluarkan fatwa tentu ahli ilmu. Namun tidak semua fatwa ahli ilmu bisa kita terima begitu saja. Ya. Nah, di sini ada arahannya. Syekh Mukbil mengatakan kita tidak menerima fatwa kecuali dengan dalil, kecuali yang didukung ya, yang ditopang dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah as-sabitah, yaitu hadis yang sahih. Ya, jadi dalil fatwa itu didukung oleh dalil-dalil yang sahih. Jadi kita boleh menolak satu fatwa yang sifatnya masih mujmal, belum dijelaskan di situ dalil-dalilnya. Ya. Misalnya seorang alim mengeluarkan fatwa begitu saja, terkadang ya karena terburu-buru seorang alim mengeluarkan fatwa tanpa dalil, tanpa dibarengi dengan dalil. Nah, kita boleh tawakuf atau tidak mengambil sikap terhadap fatwa itu, dari tidak menerimanya dan tidak juga menolaknya, sampai kita dapati dalil yang mendukung fatwa tersebut. Ya. Nah, ini adalah sikap yang kita katakan insaf dari seorang penuntut ilmu. Nah, di dalam hal ini ya kita bedakan manusia ya selain ulama menjadi dua. Ya, yaitu penuntut ilmu dan awam. Kalau orang awam sekali yang tidak bisa membedakan dalil, dikasih pun dalil, dia nggak tahu tepat atau tidaknya penggunaan dalil itu. Nah, bagi orang awam seperti ini, ya dia boleh melaksanakan fatwa yang diberikan kepadanya oleh seorang alim. Ya, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahlal ilmi fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Boleh dia laksanakan dan amalkan fatwa tersebut. Ya. Nah, demikian. Tapi bagi para penuntut ilmu yang bisa mencari dalil dan bisa memahami dalil, maka hendaknya dia lebih berhati-hati, ya lebih selektif
Tentu kedudukannya tidak sama dengan orang awam. Ya. Orang awam yang baca Quran saja tidak tahu. Apalagi hadis Nabi, baca hadis, baca Quran aja nggak bisa. Nah, bagi orang-orang awam yang kedudukannya seperti ini, dia boleh silakan mengamalkan fatwa para ulama tersebut. Nah, bagi para penuntut ilmu yang memiliki yang kedudukannya di atas orang awam, maka dia harus meneliti dalil kalau dia mampu, ya. Nah, demikian peneliti rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tidak menerima secara bulat-bulat satu fatwa jika tidak didukung, ditopang dengan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ke-31, nukir ala mas'ulin wa ghairihim ziaratul qabrin. Lenin wa ghairihi min zu'ama'il ilhad bi ta'zim. Nah, ini sebenarnya Ikhwan Fillah, ini adalah suatu kondisi yang terjadi di negeri beliau, ya, di di Yaman ini. Jadi beliau menyebutkan poin yang ke-31 ini tentang kondisi yang terjadi di negeri beliau. Yaitu beliau mengatakan kita mengingkari, kita tidak setuju dengan perbuatan al-mas'ulin. Yaitu al-mas'ulin di sini maksudnya adalah pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat, ya, petinggi-petinggi negara dan yang lainnya yang menziarahi, mengunjungi kubur Lenin. Lenin tahu, ya, yaitu tokoh komunis dan tokoh-tokoh zu'ama'ul ilhad, yaitu tokoh-tokoh komunis, tokoh-tokoh kita katakan orang-orang sosialis, komunis, ateis, untuk mengagungkannya, untuk menghormatinya. Jadi di sini beliau mengingkari, ya, perbuatan para pejabat-pejabat itu yang mengunjungi kubur-kubur orang-orang kafir untuk taklim, bahwa perbuatan ini bisa menjurus kepada kekufuran, kekufuran. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi ini adalah ingkar, ya, ingkar dengan tulisan. Ya, jadi tidak semua perbuatan pemerintah ataupun waliul amri kita setujui, walaupun kita tidak mengeluarkan diri dari ketaatan kepada mereka, yaitu tidak membangkang, tidak membelot, ya, tidak merampas kekuasaan mereka, namun juga kita harus menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka dengan cara yang santun kepada masyarakat, bahwa perbuatan ini salah, perbuatan itu salah. Nah, seperti perbuatan al-mas'ulin, ya, pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat tinggi negara Yaman yang menziarahi kubur Lenin dalam rangka untuk takdim, yaitu mengagungkannya, ya, mengagungkannya. Baik, ini definisi. Ya, Rasul mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Nah, kalau ada kemungkaran, ya, jika mampu maka kita akan menyampaikannya dengan apa? Dengan lisan. Nah, ini adalah kewajiban para ulama, menyampaikannya dengan lisan dengan cara yang santun. Nah, demikian definisi. Tanpa ada unsur menjelek-jelekan, ya, tanpa ada unsur menjelek-jelekan dan menjatuhkan penguasa tersebut, karena ini adalah murni nasihat. Seperti kita sering menyampaikan nasihat kepada petinggi-petinggi negeri ini untuk meninggalkan demokrasi. Kenapa? Karena itu racun yang bisa membinasakan bangsa ini. Walaupun mereka berpendapat, mereka berpandangan itu adalah kemajuan, namun kita memandangnya itu adalah suatu kemunduran dan kehancuran. Demikian kondisi. Jadi kita menyampaikan nasihat kepada mereka. Tidak semua perbuatan mereka kita setujui. Bahkan banyak dari perbuatan-perbuatan mereka itu kita ingkari. Baik, demikian kondisi. Nah, demikian juga poin yang ke-32 sama dengan poin yang ke-31, yaitu nukir ala hukami muslimin al-ittihad ma'ahdal Islam, sawa'un akanu amiriyin atau suyu'iyin.
kita mengingkari kepada pemerintah kaum muslimin yang mengadakan ittihad, ya, persatuan dengan bersama musuh-musuh Islam, baik itu Amerika maupun komunis, kapitalis maupun komunis, Amerika maupun Rusia, maupun blok-blok yang ada di dunia ini yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Kita mengingkari, ya, hukam muslimin yang berittihad, yang bersatu bersama musuh-musuh Islam untuk memerangi Islam. Baik. Nah, ini termasuk juga mengingkari perbuatan, ya, para hukam, para waliul amri dengan cara yang santun, tanpa ada, ya, provokasi dan tanpa ada hujatan-hujatan yang menjatuhkan mereka. Yang ke-33, ad-da'awatul jahiliyah al-qaumiyah wal 'arubah nunkiruha wa na'tabiruha da'awat jahiliyah. Slogan-slogan jahiliyah seperti kaumiyah, sukuisme, ya, al-'arubah, ya, arabisme. Wah, ini komplotan, kumpulan keturunan Arab. Kumpulnya bersama mereka saja. Nah, ini puja kesuma, kumpulnya bersama mereka saja. Nah, ini suku Batak Islam, kumpulnya Batak Islam saja, Batak yang lainnya nggak boleh masuk. Nah, ini perkumpulan yang memisah-misahkan manusia dengan suku sebaiknya tidak dibuat. Ya, ini Muslim Cina saja Muslim Cina. Ini Muslim ini. Nah, itu Muslim. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Bukan li takatalu atau taqasamu, bukan untuk berkelompok-kelompok, bukan untuk bergolong-golongan, berhizib ria, tidak. Tapi liyata'arafu, agar kamu saling kenal mengenal satu dengan lainnya, berbaur seperti yang dilakukan oleh Nabi terhadap al-Muhajirin dan Ansar. Ansar tidak membuat satu kelompok sendiri, kelompok Ansar. Yang Al-Muhajirin tidak boleh ikut dalam kelompok itu. Walaupun di sana ada sebutan, tapi bukan berarti di sana ada kelompok. Pernah terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat, ya, kita katakan terjadi suatu peristiwa atau terjadi suatu peristiwa yang sempat membuat kaum muslimin menjadi berkelompok, yaitu ketika ada seorang muhajirin tanpa sengaja menendang pinggul seorang ansar. Maka orang ansar tadi berteriak, ya alal ansar. Orang muhajirin tidak mau kalah, dia teriak, ya alal muhajirin. Ya, artinya, hai orang-orang ansar, tolong aku. Kemudian si muhajirin juga tidak mau kalah, dia mengatakan, hei orang-orang muhajirin, tolonglah aku. Maka sampailah berita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, ad-da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha muntina. Apakah masih ada slogan-slogan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian? Tinggalkanlah itu, karena slogan jahiliyah itu adalah muntina, kotor, jorok, ya, tidak baik. Jadi kita tinggalkan itu slogan-slogan kedaerahan, sukuisme, Padang saja. Kalau sudah ngumpul sama Padang, maka ngomong Padang. Hingga yang Jawa atau yang Batak atau yang Karo nggak tahulah entah apa yang dibicarakan. Nah, ini jangan. Ya, nah demikian ikhwan-ikhwan, berbaur, bersatu, tanpa dipisahkan dengan suku, tanpa dipisahkan dengan apa? Dengan daerah. Nah, demikian ikhwan-ikhwan. Azanillahu wa iyyakum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk lita'arafu,
mengajak kita untuk bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jangan satu kaum yaskhar min qaumin. Ya, satu kaum mengejek kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang mengejek yang diejek lebih baik daripada kaum yang mengejek. Nah, demikian yang terjadi. Azani Allah wa iyyakum. Ya, tidak ada keutamaan antara Arab dengan Ajam. Ya, antara putih dan hitam. Kecuali dengan apa? Kata Rasulullah. Illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu adalah yang paling bertakwa. Ya, dari suku manapun dia berasal. Ya, dari daerah manapun dia berasal. Dengan bahasa apapun dia berbicara. Demikian Ibn Fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada sebagian orang yang mengejek suku lain dengan bahasanya yang aneh atau dengan dengan kondisinya yang menurut pandangan dia aneh. Nah, ini tidak boleh. Ini adalah satu sifat-sifat jahiliyah. Pernah sekali waktu Abu Dzar Al-Ghifari mengejek seorang budak hitam karena ibunya yang hitam. Ya, berkulit hitam. Maka Nabi mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah." Hai Abu Dzar, sungguhnya engkau ini adalah orang yang masih menyisakan perangai-perangai jahiliyah. Masih ada pada dirimu sifat-sifat jahiliyah. Ya, memang ada di tengah-tengah umat ini beberapa perkara-perkara jahiliyah yang belum tuntas dibersihkan. Ya, seperti dalam hadis disebutkan ya, meratapi mayit, ya. Kemudian menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Ya, kemudian mengingkari nasab. Nah, ini adalah perkara-perkara jahiliyah yang masih tersisa di tengah-tengah umat ini. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atu'ayyirunahu bi ummihi?" Hai Abu Dzar, apakah kamu mengejeknya? Apakah kamu merendahkannya karena ibunya? Karena ibunya yang hitam, karena ibunya yang budak. Ya, innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguh kamu ini adalah orang yang masih punya perangai-perangai jahiliyah. Jadi tidak boleh kita merendahkan orang lain karena asal usul dan keturunannya. Ya, karena kulitnya yang hitam, karena hidungnya yang pesek, kan begitu ya, karena tubuhnya yang pendek. Tidak boleh. Karena itu adalah mencaci ataupun merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang hitam lahir ke dunia hitam kan bukan pilihan dia pilih warna hitam. Siapa yang pilihkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ejek dia karena hitamnya, itu sama dengan mengejek ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pesek, kita ejek dia. Ya, adakah orang atau bayi lahir yang minta hidungnya pesek? Enggak ada. Yang mancung juga dia enggak pesan. Itu siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Mengejek sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada manusia, itu sama dengan mengejek ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini enggak tahu hikmah diciptakannya hitam dan putih, tinggi dan pendek, mancung dan pesek. Ini enggak tahu dia hikmahnya. Ya, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan lawannya. Tujuannya apa? Agar yang ada di atas bisa bersyukur, bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di bawah bisa bersabar. Itulah dia pemberian Allah kepada dirinya. Enggak boleh dia celah juga dirinya. Wah, kenapalah aku lahir ini kulitku hitam seperti ini. Nah, dia harus bersabar. Dia harus menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Demikian orang, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berduit, ada yang beruang, ada yang kiri, dan ada yang sase, kan begitu. Itu semua memang
Allah berikan, Allah bagi-bagikan karunia Allah bagi-bagikan kepada manusia. Ya. Nah demikian. Jadi kita harus menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menggerutu. Itu sama dengan kita tidak mempercayai secara sempurna takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah jahiliyah ini seperti kaumiyah ya ataupun fanatisme golongan, fanatisme daerah atau fanatisme negara ya, seperti kita katakan nasionalisme ataupun sukuisme ya, atau apapun isme yang lainnya ini ditinggalkan. Kita semua bersaudara ya, Muslim Indonesia, Muslim Malaysia bersaudara ya, yaitu sama-sama sebagai Muslim. Nah demikian, tidak boleh kita pisah-pisahkan, tidak boleh kita rendahkan karena agama karena negaranya. Wah kamu kan Indon, nah ya boleh. Bagi orang Malaysia tidak boleh dia mengejek seperti itu kepada Muslim Indonesia dan sebaliknya. Muslim manapun tidak boleh kita ejek dengan ya asal usul suku bangsa ataupun bahasanya, demikian ataupun warna kulitnya. Baik, karena pandangan-pandangan seperti ini adalah pandangan-pandangan Yahudi. Yahudi yang merasa kuatnya, yang merasa bangsanya lebih tinggi daripada bangsa yang lain. Merasa mereka adalah bangsa yang terpilih, yang lainnya hewan. Enggak ada nilai, enggak ada harganya. Nah ini pemikiran Yahudi, bukan itu. Ya mereka anggap yang lainnya itu hewan, tidak lebih dari kedudukannya sebagai hewan. Mereka lah manusia seutuhnya. Sesungguhnya mereka pandang rendah orang lain. Nah, Rasul mengatakan termasuk kibr adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain. Wa na'tabiruha da'wat jahiliyah, dan kami pandang itu sebagai dakwah jahiliyah, sebagai slogan jahiliyah. Wa minal asbabil lati akharatil muslimin, dan termasuk sebab-sebab yang membuat kaum muslimin mundur. Artinya sebab-sebab kemunduran kaum muslimin salah satunya adalah apa? Dakwah kaumiyah. Ya fanatisme golongan, fanatisme daerah, fanatisme suku, fanatisme negara dan jenisnya. Nah ini tercela ini termasuk ya bab tafarruq. Ya wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Ya. Janganlah kamu seperti orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Jangan memecah kaum muslimin, jangan mengotak-ngotakkan kaum muslimin dengan apa? Dengan slogan-slogan tertentu. Ya, dengan slogan-slogan tertentu. Dengan golongan-golongan, kelompok-kelompok tertentu. Sehingga ada muslim, ini muslim Muhammadiyah. Ini Muslim NU, ini Muslim Al-Irsyad, ini Muslim Persis, Al-Wasliyah. Dibuat kotak-kotaknya, ini penyebab kemunduran kaum muslimin. Kalaulah itu hanyalah sebagai yayasan yang namanya sarana atau yang katanya sarana, ya pergunakan itu sebagaimana fungsinya, sarana saja, dan jangan mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Tapi kenyataannya kita lihat di lapangan, yayasan-yayasan itu, organisasi-organisasi itu telah menjelma menjadi sekat-sekat yang memisah-misahkan kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Sehingga masjid-masjid pun disekat-sekat. Dibuat labelnya situ, Masjid Muhammadiyah. Nah, NU enggak bisa masuk situ. Masjid Al-Wasliyah. Nah, enggak boleh logo Muhammadiyah masuk situ. Ini Masjid Muhammadiyah. Kalau enggak punya KTM, kartu Muhammadiyah enggak bisa masuk. Nah, demikian ya Fanifidin. Walaupun yang mau masuk itu misalnya seorang alim, ulama yang diakui keilmuannya, namun karena enggak ada KTM-nya, kartu Muhammadiyahnya ya nggak bisa masuk. Nah ini bisa mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Jadi kita mengajak kaum muslimin untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dengan tali Allah kita bersatu di atas apa? Di atas dakwah yang benar, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang lurus, yaitu pemahaman as-salafus ummah. Demikian ya khonifidin. Azza Allah wa jalla. Kemudian yang ke-34, nantadiru mujaddidan yujaddidullahu bihi hadzal din. Lima rawahu Abu Dawud fi sunanihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yub'atsu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha wa narju an takuna al-yaqdah al-islamiyyah mumahhadah lahu. Kita menunggu mujaddid yang memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala. Memperbaharui di sini bukan artinya mengganti. Memperbaharui artinya mengembalikan kepada bentuk aslinya. Ini masjid perlu diperbaharui. Artinya apa? Dikembalikan kepada bentuk aslinya. Ya, seperti situs atau situs. Diperbaharui, bukan dibongkar, diganti yang lain, bukan, tapi dikembalikan kepada bentuk aslinya. Orang yang merawat din ini dan mengembalikan kembali kepada asalnya, kembali kepada kemurniannya. Nah, itu arti mujaddid. Bukan mujaddid artinya memperbaharui, membuat agama ajaran-ajaran yang baru atau sesuatu yang baru lalu dia dikatakan mujaddid. Ya, bukan seperti itu. Ya, contoh-contoh mujaddid yang kita kenal di dalam sejarah seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau pantas disebut mujaddid yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk umat ini, mengembalikan akidah kaum muslimin kepada akidah yang benar, khususnya di dalam bab asma wa sifat. Nah, ini namanya mujaddid. Ya, manusia yang pada saat itu tidak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mayoritasnya mereka menolak, menakwil ataupun mentafwid. Ya, manusia tidak berada di atas akidah yang benar di dalam bab asma wa sifat. Lalu datanglah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memperbaharuinya. Artinya apa? Mengembalikannya kepada bentuk aslinya. Bagaimana dulu akidah salaf, akidah para sahabat, akidah para tabi'in di dalam bab asma wa sifat yang sempat kabur dari kaum muslimin. Kabur di sini bisa dua makna. Kabur samar, kabur dari, dua-duanya. Ya, jika kaum muslimin tidak tahu bagaimana akidah yang benar di dalam bab asma wa sifat. Nah, jadi Syekhul Islam menyelamatkan akidah kaum muslimin. Sebelumnya, ya, mujaddid yang juga berjasa bagi kaum muslimin adalah Imam Ahmad yang mengembalikan akidah kaum muslimin tentang Al-Quran, yaitu ketika manusia dipaksa untuk meyakini Al-Quran makhluk, lalu muncullah Imam Ahmad dengan teguh mempertahankan akidah kaum muslimin, yaitu apa? Al-Quran kalamullah ghaira makhluk. Ini contoh mujaddid. Nah, setelahnya, yaitu setelah Ibnu Taimiyah, yaitu seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, termasuk ya, kategori atau golongan ataupun kalangan mujaddid umat ini. Ya, ketika manusia sudah tenggelam kembali kepada apa? Ta'dimul kubur, penyembahan kubur, bid'ah, perayaan-perayaan di sekitar kubur, datanglah beliau dengan dakwah tauhid. Menulis buku tentang tauhid, mengajak manusia kepada tauhid dan meninggalkan amalan-amalan syirik. Ya, mengembalikan manusia kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, meluruskan keyakinan kaum muslimin terhadap para wali. Nah, ini jasa besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kala itu Makkah dan Madinah sebagai sentral ibadah kaum muslimin sudah dipenuhi dengan bid'ah-bid'ah.
baik itu di dalam ibadah, akidah maupun yang lainnya. Ya, sebagai contoh dulu di Masjidil Haram ada 4 imam. Imam mazhab Hanafi, imam mazhab Syafi'i, imam mazhab Hambali, dan imam mazhab Maliki. Ganti-gantian mengerjakan salat berjamaah dalam satu masjid. Begitu kaum muslimin terpecah-pecah pada saat itu, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala melenyapkan hal itu dan menyatukan kaum muslimin, ya, semuanya dengan satu, di bawah pimpinan satu imam. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Demikian juga kubur-kubur yang ditinggikan, kubur-kubur yang dibangun, yang sisa-sisanya masih bisa kita lihat. Sisa-sisanya masih bisa kita lihat di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Cuma sterilnya pertama kali di Haramain, ya, di Jazirah Arab, di Najd, yaitu Saudi Arabia sekarang ini sudah steril. Coba lihat sekitarnya, Yaman, Mesir, Syria, Yordania, ya, bahkan di Irak sendiri ataupun di Sudan dan di daerah di sekitar, ya, kita katakan Najd, Haramain, di sekitar Saudi Arabia, itu masih banyak kubur-kubur yang ditinggikan, kubur-kubur yang dibangun. Bahkan masih banyak perayaan-perayaan haul. Orang-orang datang berkunjung ke kuburan untuk merayakan haul. Masih banyak. Itu sisa-sisanya, Ibn Ibn. Dahulu Makkah dan Madinah juga tidak beda dengan daerah-daerah lainnya. Ya, daerah-daerah sekitarnya sama saja. Cuma itu berhasil disterilkan oleh siapa? Mujaddid, bukan oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, bukan tokoh-tokoh kelompok-kelompok yang lain yang mengaku, yang mengklaim mereka memperjuangkan Islam. Tapi negeri sendiri enggak kelar-kelar. Jadi bersihkan dari apa? Dari kubur-kubur yang disembah. Ya, di Mesir sendiri masih ada kubur Ahmad Badawi, yang orang-orang datang ke situ, merayakan haul ke situ, dan ya mohon berkah ke situ. Nah, demikian Ibn Fiddin. Azan ya Allah. Ya. Jadi dengan demikian Ibn Fiddin, kalau kita lihat dampak yang terjadi sekarang ini di negeri-negeri lain selain Haramain, selain, ya, kerajaan Saudi Arabia, ya, dapatlah kita katakan Ibn Fiddin bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pantas, ya, kita sematkan gelar mujaddid pada diri beliau. Nah, jadi agar dakwah beliau menjadi contoh bagi dakwah-dakwah yang lainnya di negeri-negeri lainnya. Ya, kalau antum mau mulai, maka mulailah dari tauhid, at-tauhid awalan. Nah, ada bukunya lagi di situ. At-tauhid awalan ada, ya? Ada itu. Nah, demikian Ibn Fiddin. Karena itulah sekarang masalahnya Ibn Fiddin kaum muslimin, yaitu masalah akidah, masalah tauhid uluhiyah. Ini masih menjadi problem yang terbesar, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Ini problem besar di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Ke-35, Nazak itu dalal man yunkiru ahadits al-mahdi wa dajjal wa nuzul Isa bin Maryam. Walasna na'ni mahdi ar-rafidah, bal imam min ahli bait an-nubuwah wa min ahli sunnah yamla'u al-ardu adlan, yamla'u al-arda adlan wa qistan kama muli'at zulman wa juran. Yang dikatakan kita meyakini kesesatan orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Mahdi dan Dajjal, ya, dari kalangan Mu'tazilah atau Neo-Mu'tazilah, ya, dari kalangan sebahagian orang yang tidak beriman kepada hadis-hadis ahad. Mereka mengingkari hadis-hadis ini, ya, dari kalangan orang-orang Aqlani. Mereka mengingkari, seperti Muhammad Abduh, dia mengingkari hal-hal ini, Mahdi, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, ya. Menurutnya itu hadis-hadisnya tidak benar. Kalau benar harus ditakwil, ya.
kita meyakini kesesatan orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Mahdi dan hadis-hadis Dajjal. Ya, kita tahu bahwa hadis-hadis Mahdi sahih. Demikian juga hadis-hadis Dajjal, riwayat Bukhari dan Muslim, banyak sekali. Bahkan para ulama membuat bab khusus tentang Dajjal ini. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang dimana kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dan Nabi telah mengabarkannya akan kemunculan Dajjal. Demikian juga hal-hal lain menjelang hari berbangkit, seperti turunnya Nabi Isa. Nah sekarang ini masih banyak orang-orang, bahkan di kalangan orang yang dipanggil ustaz atau disebut orang ulama, mengingkari turunnya Isa. Dikatakan itu bahkan pernah dimuat di mana? Di buletin ya. Dia terang-terangan di situ dia mengingkari turunnya Isa bin Maryam. Dia katakan ini adalah khurafat orang Nasrani. Nah ini orang ini jahil tentang sunnah. Ya, orang ini jahil tentang sunnah dan jahil tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hingga dia mengingkari sesuatu yang sudah ijma ulama sunnah menetapkannya. Dia katakan bahwa turunnya Isa itu cuma cerita kosong. Itu adalah pengaruh-pengaruh agama Nasrani terhadap Islam, bahwa perawi-perawinya terpengaruh dengan Israiliyat, dengan riwayat-riwayat ahli kitab, lalu meriwayatkan itu dalam buku-buku kaum muslimin. Ini adalah klaim yang dusta, klaim tanpa dasar. Jadi kita lihat turunnya Isa bin Maryam bukan semata-mata ditetapkan dengan apa? Dengan dalil as-sunnah, tapi juga dengan dalil Al-Quran, tapi tidak secara sharih. Misalnya apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada, coba cari dalil di dalam Al-Quran. Sebagian orang aklani mengatakan nggak ada itu, seperti ada kubur mereka tolak. Kenapa? Karena nggak ada di dalam Al-Quran. Hadis banyak sekali mereka katakan ini hadis ahad, nggak bisa digunakan sebagai dalil untuk menetapkan akidah. Itu alasan mereka. Demikian juga dalam bab-bab lain, itu seperti virus, ya dimulai dari satu bab, nanti akan merembet pada bab-bab yang lainnya. Nah, demikian juga tentang turunnya Nabi Isa, mereka cari-cari dari dalam Al-Quran lafalnya, tekstualnya, nggak ada, mereka dapati. Lalu mereka ingkari. Hadis-hadis mereka tidak pandang itu. Kenapa? Karena mereka pandang hadis itu hadis-hadis ahad yang nggak bisa dijadikan dalil di dalam bab akidah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan turunnya Nabi Isa, ikhwan fillah, naiknya terangkatnya Nabi Isa jelas ya di dalam Al-Qur'an, barrafa'ahu ilai dan banyak lagi ya hadis ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang diangkatnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa ada dalam Al-Quran. Satu aja lah, baca dua ayat, satu ayat saja. Ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Ada? Ada? Siapa yang tahu? Gak usah malu. Ayat. Gak usah lah secara lengkap. Sebutkan pangkal ayat saja, isyaratkan ayat itulah dia. Ya, dalil bahwasanya Nabi Isa turun di akhir zaman. Saya katakan tadi tidak sore, memang tidak ada lafalnya seperti itu. Cuma ayat itu menunjukkan dan dipakai oleh Ahlussunnah untuk menetapkan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Dia kena bulu, dia kena selain bulu. Ayo siapa? Berhadiah. Ini dia kan? Sudah pernah saya sampaikan sebenarnya di sini. Ya Pak? Hah? Atau tidak perlu antum bacakan ayatnya, kira-kira aja maknanya Pak. Kalau nggak salah ayat ini, gitu. Udah ngerti saya itu.
artinya lah, kira-kira maknanya ayat itu. Ya, ada yang bisa? Nabi pernah mengajukan teka-teki tentang perumpamaan seorang muslim. Ibnu Umar tahu jawabannya, tapi dia nggak menjawab karena malu, karena dia paling muda. Orang-orang menyebut pohon ini, tapi ya ternyata nggak tepat jawabannya. Nah, Nabi menjawab itu pohon kurma. Nah, setelah dijawab, Ibnu Umar baru memberikan pengakuan kepada ayahnya, saya tahu pohon itu. Dia malu mengutarakannya. Apa kata Umar? Sungguh engkau jawab itu lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Ayat apa itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla." Allah mengatakan, ya, salah satu di antara keistimewaan Nabi Isa adalah, salah satu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah yukallimun nas, dia berbicara kepada manusia fil mahdi. Fil mahdi apa? Dalam buayan. Yaitu ketika ibunya, siapa ibunya? Maryam, dituduh melakukan zina. Lalu Maryam yang ketika itu bernazar untuk tidak bicara, puasa bicara, menunjuk ke arah anak itu. Lalu anak itu menjawab, itu Nabi Isa, "Inni Abdullah." Jadi anak itu berbicara, Nabi Isa berbicara ketika masih dalam buayan. Itu artinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan." Apa artinya wa kahlan? Fil mahdi wa kahlan. Kahlan adalah mansub sebagai hal. Itu hal, keadaan kahal. Kuhula, apa artinya kuhula? Kuhula secara bahasa adalah seorang yang sudah menginjak antara usia 30 sampai 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun ke atas itu dinamakan kuhula. Ya. Anggaplah pendapat yang mengatakan 40 tahun ke atas itulah kuhula. Ya. Manusia dalam bahasa Arab dibedakan syabab dengan kuhul. Nabi mengatakan, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, maksud pemuda di sini siapa? Yaitu yang belum masuk usia kuhula, 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke atas tidak dipanggil syabab lagi dia. Dia dipanggil apa? Kuhul. Nah, jadi sebelum antum menjadi kuhul, masih jadi syabab, fal yatazawwaj, kan begitu. Menikahlah kamu. Nanti kalau sudah 40 tahun ke atas jadi kuhul. Kuhul, lain lagi sebutannya. Nah, demikian. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Isa akan berbicara pada masa kuhul. Apa istimewanya? Antum usia 40 tahun bisa bicara? Ya bisa. Enggak aneh itu, enggak heran. Orang 40 tahun bisa bicara itu enggak heran itu. Udah bosan bicara dia. Udah bosan dia bicara. Lancar kali berbicaranya, udah 40 tahun lah. Ya. Jadi apa bedanya Nabi Isa yang berbicara pada masa kuhul dengan kita? Kalau itu suatu keistimewaan. Nah, para ulama mengatakan bahwa tafsir ayat ini adalah bahwa Nabi Isa akan berbicara kembali atau turun kembali kepada umat manusia, berbicara kepada mereka pada masa beliau sudah kuhula, sudah tua. Ya, nah demikian akan turun kembali. Nah, itu ayatnya. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu lagi? Hah? Apa? Ada yang bilang tadi?
Apa? Banyak ahli kitab masuk orang-orang Islam sebelum matinya. Belum? Sebelum matinya Nabi Isa. Bisa. Nah, kemudian yang lain lagi yaitu wa innahu la ilmun lisa'ah. Sungguhnya dia Nabi Isa adalah ilmun lisa'ah. Ilmun alamun, tanda bagi hari berbangkit. Karena tanda hari berbangkit apa? Turunnya Nabi Isa. Nah, demikian. Itu sebagian ayat-ayat Ibnu Fiddin yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Jadi di dalam ayat Quran ada, tapi tidak jelas yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu turun, tidak. Ya, secara isyari. Baik. Dan yang kita maksud Mahdi di sini bukan Mahdi Rafidhah. Ya. Orang-orang Rafidhah menunggu Imam Mahdi mereka. Yang kata mereka sekarang ini bersembunyi di dalam gua di bawah tanah. Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Ini adalah Mahdi yang mereka tunggu-tunggu. Sebenarnya ini khurafat. Lalu dari situ mereka katakan sebelum turunnya Mahdi ini tidak ada kewajiban sholat Jumat, tidak ada kewajiban ini, tidak ada kewajiban itu. Itu nanti setelah turunnya Mahdi, kata mereka. Itu Mahdinya orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Mahdi yang disebutkan di dalam hadis adalah dari keturunan Nabi. Namanya sama dengan nama Nabi. Kemudian nama bapaknya juga sama dengan nama bapak Nabi. Kemudian berasal dari suku Quraisy. Jadi bukan Mahdi orang yang mengaku Mahdi sekarang ini. Ya seperti aliran yang muncul yang heboh, yaitu Darul Arqam yang mengklaim bahwa pemimpinnya adalah Mahdi. Ya, Muhammad As-Suhaimi ternyata dari Wonosobo. Nama dia dari Wonosobo. Nah demikian. Jadi bukan Mahdi itu, bukan Mahdi Rafidhah dan bukan Mahdi lainnya, dan bukan juga Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku Mahdi, bahkan mengaku Nabi Isa. Jadi itu Mahdi yang gelap, Mahdi yang enggak resmi. Bal imam min ahli bait nubuwah, bahkan dia adalah seorang imam dari ahli bait, yaitu dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli sunnah. Nah ini yang penting, bukan dari ahli bait saja, tapi dia berasal dari ahlu sunnah. Mana dalilnya bahwa Mahdi itu harus dari kalangan ahlu sunnah, tidak dari kalangan ahli bid'ah? Apa dalilnya? Dalil ahlu sunnah. Nah, kamu ahlu sunnah mengklaim bahwa Mahdi harus dari kalangan kamu. Kan Nabi cuma mengatakan namanya sama dengan nama kami, kemudian nama saya, dan nama bapaknya sama dengan nama bapak saya. Enggak ada di situ disebutkan apa? Dari kalangan ahlu sunnah, dari kalangan ahli baitin nubuwah ya ada, kata mereka. Apa jawaban kita selaku ahlu sunnah? Ini sebagian orang menolak, ya, mengatakan bahwa bisa saja Mahdi itu dari kalangan lain. Misalnya dari Mahdi dari kaum Mu'tazilah muncul, kan begitu ya, dari kalangan Syiah, kemudian dari kalangan yang lainnya. Jadi apa alasan Ahlus Sunnah mensyaratkan Mahdi itu harus dari kalangan Ahlus Sunnah? Dan kita yakin itu. Kita yakin, antum yakin bahwasanya Mahdi nanti turun di akhir zaman. Mahdi yang akan turun di akhir zaman itu adalah dari kalangan Ahlus Sunnah, dari kalangan Salafi. Iya. Enggak, supaya jelas saja. Dari kalangan Salafi, bukan karena sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku sunnah, tapi ternyata dia apa? Dipanggil Ustaz Sunnah, tapi nggak percaya Nabi Isa turun di akhir zaman. Ada, nggak percaya azab kubur itu ada seperti itu. Jadi kita katakan dari kalangan Salafi. Nanti Mahdi itu, yaitu seorang yang bermanhaj salaf, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah,
tapi dia dari kalangan keturunan ahli bait. Namanya Muhammad, nama bapaknya Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Itu Mahdi yang akan turun di akhir zaman. Yakin antum itu? Apakah ada nanti? Ternyata, ya, ini bayangannya. Karena kasih gambaran. Ternyata Mahdi yang muncul namanya Muhammad, nama bapaknya Abdullah dari suku Quraisy Hashimi. Ternyata perut bersama jemaah tabligh. Apa? Oh, bukan dia katanya. Bukan dia katanya. Bukan dia. Jadi palsu. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Iya, itu bolak-balik aja nanti kita. Anak tanya, apa alasan antum? Setelah Ahlus Sunnah mengklaim bahwasanya Mahdi di akhir zaman itu dari kalangan Ahlus Sunnah. Ya, ada yang berusaha menjawab. Dia menegakkan khilafah ala minhaj nubuwah. Iya, tepat sekali. Itu disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa nanti setelah munculnya mulukan Abdon, mulukan Jabariyah, ada setelah yang berlalunya masa khilafatu Rasyidah yang 30 tahun. Ya, kemudian akan muncul raja turun temurun, kemudian raja-raja, penguasa-penguasa diktator. Ya, kemudian setelah itu akan muncul kembali khilafah ala minhaji an-nubuwah. Nah, itu di akhir zaman. Ya, rajihnya bahwa Mahdi akan memerintah pada masa tersebut, pada masa khilafah ala minhaji an-nubuwah. Tidak mungkin Mahdi tidak menjalankan minhaji nubuwah lalu khilafahnya ala minhaji an-nubuwah. Nah, tidak mungkin. Jadi itu merupakan salah satu dalilnya. Dalil yang kedua, ikhwan fillah azanillahu iyyakum jami'an, itu berasal dari hadis tentang Mahdi itu sendiri. Di mana dalam hadis disebutkan bahwa Mahdi ini akan memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan, kecurangan. Dan tidak ada manhaj yang mengembalikan manusia kepada keadilan dalam semua bab, kembali kepada al-wasat, kecuali manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk kezaliman, ya, setelah sebelumnya di dalam hadis disebutkan itu. Setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Bid'ah adalah kezaliman. Bukankah demikian? Ya, bid'ah termasuk kezaliman, dan termasuk yang dibersihkan oleh Mahdi yang sebelumnya bumi ini, dunia ini dipenuhi dengan kezaliman adalah menghilangkan segala macam bentuk kezaliman, bukan hanya di dalam bab hak-hak manusia saja, tapi lebih luas dari itu. Seperti apa? Kemunafikan, kebid'ahan, kefasikan, hingga tidak ada pilihan, ya, bagi seorang ahli kitab kecuali masuk Islam atau diperangi, babi dibunuh, salib dipatahkan. Nah, itu akan terjadi di akhir zaman pada masa khilafah ala minhaji an-nubuwah. Nah, demikian ya Fanifidin. Jadi dalilnya ada pada hadis itu sendiri sebenarnya, ya. Jadi Mahdi itu akan melenyapkan kezaliman. Dikatakan bahwa Mahdi ini akan memenuhi bumi dengan keadilan, ya, keadilan, ya, dan kemakmuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan, kesengsaraan. Jadi membagi-bagikan harta tanpa hitung itu pada zaman Mahdi, hingga manusia bingung, ya, menyerahkan harta zakatnya. Dia pergi ke sana kemari tapi tidak ada yang mau, dan bumi menumbuhkan kembali berkahnya, sehingga seorang berjalan dari sudut bumi ke bumi yang lain tanpa merasakan takut, tanpa ada ancaman, gangguan apapun. Nah, itu nanti pada masa, dan kita harus beriman bahwasanya masa itu akan datang. Cuma masa itu tidaklah datang secara
tiba-tiba. Tapi ada pendahuluannya, hingga sampai kepada puncaknya itu pada masa Mahdi. Nah, kemudian turunlah Dajjal. Nah, Dajjal rusak lagi, kan begitu ya. Lalu ini akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, demikian yang ini. Ta'azzani Allah wa iyyakum. Baik. Jadi dalilnya ada pada hadis itu sendiri. Jadi bid'ah termasuk kezaliman. Ya, jadi tidak mungkin Mahdi ini turun ingin melenyapkan kezaliman tapi membawa ke kezaliman, membawa bid'ah. Tidak mungkin. Jadi pasti Mahdi itu dari kalangan ahlu sunnah. Nah, itu dalilnya. Ya. Baik. Nah, jadi kalau antum digugat orang, maka ya jawablah seperti itu. Kadang-kadang kan ada orang yang mesil, Mahdi. Ya, Mahdi juga nanti bisa dari kalangan kami kan begitu. Katanya kan itu. Baik. Jadi katakan oleh saya di sini min ahli baitin nubuwah wa min ahli sunnah. Dari mana didapat? Seperti yang kita jelaskan tadi. Wa qulna min ahli sunnah di anna sabba afadil sahabat laysa min al-adl. Kita katakan dia dari kalangan ahli sunnah karena mencaci para sahabat tidak termasuk keadilan. Yaitu ini bantahan kepada Mahdi orang Syiah. Enggak mungkin akan muncul Mahdi dari kalangan orang Syiah. Kenapa? Orang Syiah mencaci sahabat. Itu kezaliman. Ya. Dan Mahdi tidak akan membawa kezaliman. Baik. Nah, itu yang ke-35. Yang ke-36, da'watuna wa aqidatuna ahabbu ilaina min anfusina wa amwalina. Nah, ini poin yang terakhir. Ya, Ikhwan Fillah, beliau mengatakan dakwah kita ini dan akidah kita ini itu lebih kita cintai daripada diri kita dan harta kita. Kalaulah ya dibandingkan ya, kalau diperbandingkan akidah yang kita miliki dengan harta itu tidak bisa ternilai, atau bahkan dengan diri kita, bahkan diri kita nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya tanpa akidah ini. Apa maksudnya? Nggak ada nilainya tanpa akidah ini. Nah, demikian juga harta kita nggak ada nilainya tanpa akidah ini. Coba lihat orang-orang yang tidak berakidah, bagaimana? Nggak ada manfaat, nggak ada berkah, nggak ada faedah dari harta yang dimilikinya walaupun banyak. Jadi ini lebih kita cintai daripada harta kita. Falasna musta'idina an nabi'aha bil zahabi wal waris. Kita tidak siap dan kita tidak suka, tidak sedia, tidak mau menjualnya dengan apa? Dengan emas dan perak. Itu jangan gadaikan akidah kita dengan materi dunia. Jadi godok orang dengan duit sekian, lalu kita gadaikan akidah ini, kita tiba-tiba meyakini akidah yang lain. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba berubah haluan. Yang sebelumnya percaya azab kubur berubah. Lantas dia mengatakan, aku gak percaya kubur. Kenapa? Karena udah diangkat jadi ketua ini, ketua itu. Sudah diberi ini dan itu. Berubah ucapannya. Yang dulu dia meyakini ini dan ini, dari poin-poin akidah Ahlussunnah dia jual itu dan dia katakan sebaliknya. Yang sebelumnya dia percaya Mahdi, yang sebelumnya dia percaya ini, percaya itu, termasuk dari hal-hal yang merupakan bagian dari akidah Ahlussunnah. Namun setelah diberi harta, akhirnya apa? Semua jadi halal, semua jadi boleh. Dulu dia tidak setuju demokrasi, tidak setuju demonstrasi, tidak setuju ini dan itu. Sekarang ya karena diberi dunia, kita tidak bersiap, tidak mau menjual itu semua dengan apa? Dengan dunia yang ada dengan kedudukan. Baik. Naqulu hadza hatta la yatma' fi da'wah sami'un. Kita katakan ini agar ya tidak ada yang berambisi terhadap dakwah ini untuk kepentingan lain. Ada orang yang masuk dakwah ini tapi enggak tulus, enggak ikhlas. Cuma mengejar apa? Sesuatu. Ini dakwah ilallah, dakwah kepada Allah. Ya, jadi yang kita serukan adalah agama Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Jadi harus ikhlas. Ya, jangan berharap sesuatu darinya.
wa yadhunnu annahu yastati' yastamiluna bidirham wa dirham. Dan dia mengira bahwa orang-orangnya bisa dibeli dengan apa? Dengan dinar dan dirham. Ini bukan demokrasi. Dakwah ini bukan demokrasi untuk mengumpulkan orang sehingga untuk bergabung aja kita beli supaya datang. Kita beli supaya apa? Supaya mendukung. Kita beli supaya banyak. Tidak. Tapi dakwah ini ditegakkan atas dasar apa? Dasar apa? Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salaful Ummah. Kita disatukan dengan manhaj ini, berpisah juga dengan manhaj ini. Jadi ini bukan dakwah demokrasi yang bisa mengumpulkan orang dengan duit. Karena yang namanya demokrasi, ya demokrasi yang ngasih duit yang menang. Ya seperti iklan seluler itu, yang ini diskon sekian, ini diskon sekian. Datang Asia malah ngasih duit, dia yang menang kan begitu. Yang ngasih duit yang menang. Dakwah ini bukan itu. Ini dakwah ini menyampaikan nasihat. Ya, ad-dakwah ilallah. Nah demikian. Jadi nggak bisa dibeli dengan duit dirham dan dinar. Ala anna zawi siyasah ya'lamuna anha hadza. Di mana orang-orang yang terlibat dalam kegiatan politik mengetahui hal ini, yaitu mereka berusaha ya membeli massa. Ya, mereka bilang ini massa, ini massa yang potensi, apalagi menjelang pilkada. Ini berapa ini massa ini? Banyak ini bisa diurus. Lalu dia berusaha untuk apa? Beli suara. Itu dakwah demokrasi, dakwah politik. Kita bukan berpolitik demokrasi. Kita tidak berpolitik demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi tidak ada sandarannya, tidak ada dalilnya di dalam Islam. Ya. Kita bukan golput, lain itu. Banyak orang salafi golput, bukan. Karena orang yang golput juga ada dua macam. Golput dia iman kepada demokrasi. Nah, inilah orang yang pantas disebut golput dia, karena nggak ada pilihan. Maka dia katakan golput. Dia pilih apa? Golput. Ini kita memang tidak beriman kepada demokrasi. Paham? Jadi kalau ditanya, antum golput? Saya nggak golput. Siapa bilang golput kita? Kita nggak golput. Kita memang nggak beriman kepada demokrasi. Dan itu nasihat yang kita sampaikan kepada semua orang, kepada khususnya kaum muslimin di Indonesia supaya mereka selamat. Tapi kalau mereka tak mau dengar, ya itu urusannya antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting nasihat sudah disampaikan. Kalau turun musibah atau bencana kepada bangsa ini, ya itu akibat perbuatan tangan mereka sendiri. Ikhwanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Ya min ajri hadza ayatun ayat ma'una bi manasib aw bimal. Oleh karena itu mereka berusaha mengambil keuntungan dengan apa? Dengan harta itu untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan. Baik, jadi kita jauh dari hal-hal seperti itu. Nah, demikianlah ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi dalam poin yang terakhir itu ya saya menjelaskan bahwa ini dakwah kita, dakwah kepada akidah yang benar, dakwah kepada agama yang benar, tidak bisa dikotori dengan hal-hal yang lain. Ya, seperti misalnya politik dan lain sebagainya yang tidak syar'i. Nah demikian saja ya Fanifidin, sudah selesai menjelaskanlah secara singkat ya buku ataupun risalah yang sederhana ini, yaitu Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid pada kesempatan daurah yang baru lalu. Mudah-mudahan hal ini atau perkara ini dapat pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Aku mau lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
anak baik proses salah. Ganti aja lah. Enggak begitu, enggak terus ya. Saya. Ada yang bertanya, apa yang harus kita jawab bila orang berkata, ada orang berkata, bukankah Rasulullah melarang menulis hadis? Tetapi kenapa orang-orang salafi menulis hadis? Apa yang harus saya jawab? Ya pertama, antum jawab bahwa yang menulis hadis bukan salafi saja. Hampir semua kelompok menulis hadis. Itu yang pertama. Jadi menyebutannya kenapa orang salafi menulis hadis ini ada tendensi yang ya miring lah. Karena yang menulis hadis bukan hanya ya ulama ahli sunnah saja, ulama ahli bid'ah juga menulis hadis. Ya. Walaupun hadisnya dhaif. Kemudian yang kedua, masalah ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ulama, yaitu sabda Nabi, la taktubu an-nisi wal Qur'an. Faman kataba an-nisi wal Qur'an falyamhahu. Jangan tulis dari itu selain Al-Qur'an. Barang siapa yang menulis dari itu selain Al-Qur'an maka hapuslah. Nah ini dikatakan dikhususkan bukan fiddin ya, atau dalam istilahnya dimansukhkan dengan hadis-hadis yang membolehkan penulisan hadis-hadis Nabi. Karena Nabi memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk menulis hadis. Seperti perkataan Nabi kepada Abu Syah, "Uktubu li Abi Syah." Tulislah untuk Abu Syah, yaitu sabda Nabi. Demikian juga surat-surat beliau yang dikirim kepada para raja. Demikian juga surat-surat beliau yang dikirim kepada para sahabat yang ada di daerah-daerah. Nah ini juga menunjukkan bahwa Nabi menulis hadis. Jadi dikhususkan, yaitu apabila tidak dikhawatirkan tercampur Al-Quran dengan Al-Hadis, boleh menulis hadis. Namun jika dikhawatirkan tercampur antara Quran dan hadis, maka jangan ya ditulis. Nah pada zaman sekarang ini di mana illatnya sudah hilang, yaitu takutnya tercampur baur antara Al-Quran dan hadis sudah hilang, maka tidak mengapa menulis hadis-hadis Nabi, karena tidak ada lagi kekhawatiran tercampur antara Quran dengan hadis. Di dalam salat Nabi banyak macam iftitah, doa ruku, iktidal, sujud dan lain-lain. Yang saya tanya, bolehkah kita membaca berbeda-beda di setiap rakaat? Ya boleh. Ya bahkan bagus. Ya membacanya berbeda-beda karena semua itu waris. Jadi diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa pertanyaan Evan Fiddin sudah sering kita jawab. Apa hukumnya menambah ucapan sayyidina ketika tasyahud? Ini bid'ah. Tidak ada dalam riwayat tentang tasyahud Nabi yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat yang membubuhkan kata sayyidina. Jadi lafal salat sifatnya tauqifiyah,
tidak boleh ditambah-tambahi dengan lafal-lafal yang lain. Walaupun kita pandang lafal itu bagus atau benar. Kata Sayyidina itu bagus, benar. Ya, karena Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Tapi Ikhwanifiddin, nah ini tidak boleh kita pakai di dalam tasyahud karena tidak ada lafal Sayyidina di dalam riwayat-riwayat tersebut. Ya. Zikir dan doa bersama dan berjabat tangan sesuai salat. Bersama di sini maksudnya ada dua. Bersama yaitu berjamaah dengan satu suara dipimpin oleh seseorang yang namanya bersama. Nah ini tidak disyariatkan karena tidak ada contohnya. Bersama yaitu sama-sama berzikir ya nggak apa-apa, tapi nggak dipimpin ya. Nah karena Nabi juga mengajarkan kepada kita apa? Lafal-lafalnya. Dengan suara keras boleh, tapi tidak berjamaah. Berjabat tangan sesuai salat. Nah kalau baru ketemu nggak apa-apa. Tapi kalau dijadikan rutinitas setiap salat berjabat tangan sambil selawat, ya kan biasanya jabat tangannya kan sambil selawat itu. Nah ini bid'ah. Pelaksanaan jenazah, iqamah mengawali sholat jenazah. Sholat jenazah maksudnya nggak ada iqamah sholat jenazah. Dan tidak ada juga azan. Setelah selesai sholat mengucapkan tahlil, doa serta meneriakkan khair. Ini nama siapa? Nggak ada. Nah ini nggak perlu juga dilakukan. Ya, nggak perlu juga dilakukan. Apakah jenazah ini khair katanya? Ya, kadang-kadang itu cuma sekedar di bibir saja. Lalu namanya wah khair apa katanya. Jadi persaksian bukan itu ya Ibn azanillahu wa iyyakum. Melepas usungan jenazah dengan membaca Al-Fatihah ini juga nggak ada dan termasuk bid'ah. Selesai penguburan melaksanakan tahlilan doa di tepi liang lahat. Nah ini juga tidak ada dalilnya Ibn rahimah, apalagi berjamaah. Ya. Dipimpin oleh seorang tahlilan di situ, nah ini tidak ada dalilnya. Yang ada yaitu para salaf dahulu, para sahabat, mereka berdoa masing-masing selama atau sekitar lamanya seorang menyembelih unta dan menyembelih kambing dan bagi-bagikan dagingnya. Ya kira-kira 15 menit lah. Kira-kira itu ya. Jadi bukan juga langsung bubar. Habis kubur pun bubar, bukan salah juga. Ya. Doakanlah saudara kamu. Jadi ya kita berdoa kira-kira itulah kira-kira. Tahlilan selama 3 hari 7 hari. Nah ini tidak ada ya. Ini budaya ya jahiliyah, budaya yang tidak ada dalilnya di dalam syariat Islam. Ustaz, Ya'juj dan Ma'juj itu apa hubungannya Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam surat Al-Kahf? Ya itu dia. Ya cuma satu Ya'juj dan Ma'juj itu dia yang disebutkan di Al-Quran, di dalam hadis Nabi. Apakah baik bila nazar dulu, tapi bila sudah suka nikahnya 6 bulan lagi karena masih kuliah? Ya kalau sudah nazar hendaklah segera menikah. Nah, tapi kalau ada halangan, ya tidak mengapa.
namun tidak disarankan. Apakah boleh ta'aruf melalui foto dan biodata saja? Biodata saja. Nazar pakai foto boleh tidak? Ya kalau misalnya jaraknya jauh nggak kenapa? Tadi dikatakan tidak boleh membuat kelompok-kelompok berdasarkan suku dan lain-lain. Bagaimana dengan lingkungan kampus yang membuat kelompok-kelompok seperti itu? Seperti Ikatan Mahasiswa Muslim Tanah Rencong, Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara, dan lain-lain. Mereka membuat ikatan-ikatan kelompok-kelompok itu salah satunya karena mereka merupakan anak perantauan di tempat mereka kuliah. Bagaimana? Ya sebaiknya tidak dibuat karena bisa memicu slogan ataupun sikap-sikap jahiliyah. Nah kalau sudah kumpul-kumpul itu merasa ada perasaan lebih tinggi, ada perasaan lebih hebat, ada perasaan bangga dengan sukunya. Itu jelas kodifidit. Salah satu dampak buruknya seperti itu. Ya, ini adalah ikatan mahasiswa Papua. Papua. Ini dari Aceh, ini dari Kalimantan. Nah, ini bisa menimbulkan fanatisme golongan. Sebaiknya tidak dibuat. Buatlah wadah yang menyatukan semuanya. Yang Aceh di situ, yang Papua di situ, sama-sama Muslim. Itu lebih bagus. Ustaz, saya mau nikah dengan orang Melayu, tapi mau diubah-ubah tepung tawar, gimana? Ya nggak usah. Ini sudah bahas di dalam majalah sunnah ya. Ya ada ya di majalah sunnah yang kemarin, ya. Yaitu tentang budaya ya. Nah coba lihat di situ. Ini budaya jahiliyah. Ini budaya bukan dari Islam dan Islam tidak membenarkannya. Bukanlah termasuk uruf. Ya adat yang dibolehkan. Kenapa? Karena di situ mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, coba lihat di majalah As-Sunnah tentang ulasan masalah ini. Banyak masyarakat menganggap salafiyah itu banyak bicara, banyak menyalahkan, banyak beraturan, banyak apa lagi, banyak tingkah, terakhir banyak duit. Ini kan ya tidak tepat lah kita katakan ya, penilaian seperti ini ya kadang-kadang karena pandangan yang keliru ya. Banyak bicara juga ini ada dua konotasi, bisa negatif bisa positif. Ada orang yang banyak bicara bagus dia kan begitu ya, namanya juru bicara syariat ya, nggak apa-apa. Bicara tentang hukum halal haram bagus juga. Tapi banyak bicara ngawur, nah ini yang negatif kan begitu. Banyak menyalahkan. Nah ini juga punya dua konotasi. Kalau banyak menyalahkan yang salah, ini bagus, ya kan? Ya betul lah kan? Biar orang tahu yang salah kan begitu. Tapi kalau banyak menyalahkan yang benar, nah ini yang salah. Nah, gitu. Kemudian banyak peraturan. Ya manusia harus banyak peraturan. Ya karena kalau nggak ada aturan itu namanya liar. Jadi apa maksudnya ini? Bagaimana cara dakwah yang lebih baik kepada yang bijak terhadap orang-orang atau masyarakat seperti ini? Ya, ikhwan fillah, ya tentunya dengan apa? Dengan hikmah. Banyak orang itu nggak tahu nggak tahu apa yang diucapkannya. Seperti ini tadi kan itu ya. Banyak ini, banyak itu. Dia nggak tahu apa yang diucapkannya. Ternyata yang diucapkannya itu bisa berbalik kepada dia sendiri, begitu.
Ya dia nggak ngerti apa yang namanya juga jahil. Maka orang jahil perlu dituntun. Ya bukan ditunjang, dituntun gitu. Jangan ditunjang ya. Baik. Adakah sholat yusra? Mana nggak tahu. Sholat apa ini? Hah? Bukan. Yusra. Yusra. Nggak tahu anak. Baru dengar tadi. Baik, teman Ifidin, kira-kira sampai di sini dulu lah ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang dapat kita lanjutkan lagi.